Ya, yang ada di tangan saya adalah Huawei Nova 5T. Di tahun 2022 ini, gimana sih performanya? Kita bahas videonya setelah bumper berikut. Oke, bagi teman-teman yang udah klik video ini, terima kasih dan jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe dari kalian adalah semangat bagi saya untuk konten bikin video untuk bahas gadget dan teknologi. Oke, lanjut ke reviewnya. Huawei Nova 5T ini dikeluarkan oleh Huawei pada 27 Agustus 2019. Umurnya kurang lebih 3 tahun lah. Namun, di 2022 ini, saya rasa masih cukup worth it. Kenapa? Kita mulai dari bagian bodinya. Di bagian depan Huawei Nova 5T ini terdapat notch kamera yang terletak pada kiri atas, yang bisa dibilang lebih bagus daripada di bagian tengah. Ini menurut saya loh. Panel yang digunakan pada layar Huawei Nova 5T ini adalah IPS LCD yang kualitasnya cukup bagus. Namun, tidak bisa dibandingkan layar OLED atau Super AMOLED-nya Samsung. Tapi cukup bagus lah. Dengan resolusi layar 1080 x 2340 pixel dengan kerapatan pixel mencapai 412 dpi, layarnya ini cukup memanjakan mata untuk sekadar nonton YouTube atau nonton video Netflix serta anime sesekali lah. Bisa dilihat kualitas layar Huawei Nova 5T dari video yang saya putar. Di bagian kiri ini tidak ada apa-apa, hanya ada slot SIM tray yang bisa menampung 2 micro SIM tanpa adanya slot SD card. Di bagian atas terdapat mikrofon dan terdapat proximity sensor yang saya pikir ini infrared, tapi ternyata saya salah. Oke, di bagian kanan terdapat fingerprint yang merangkap sebagai tombol power yang kecepatannya sangat cepat. Jika dibandingkan face unlock, tombol power yang merangkap sebagai fingerprint ini cukup berguna jika digunakan di luar ruangan karena kita diwajibkan menggunakan masker dan tentu saja fungsi face unlock-nya tidak akan berfungsi. Namun ya bagi kalian yang kurang begitu suka, karena bisa dibilang tombol fisik fingerprint di belakang atau di bagian samping ini terkesan sangat kuno. Oke, lanjut ke bagian bawahnya. Terdapat lubang speaker di sebelah kanannya yang kualitasnya kurang. Di sebelahnya terdapat USB Type-C tanpa adanya slot jack audio 3,5 mm dan juga terdapat sebuah mikrofon. Di bagian belakang terdapat tulisan Huawei dan 4 buah lensa dan 1 buah LED flash. Karena Huawei Nova 5T ditujukan untuk anak muda, terdapat warna spesial dari Huawei, yaitu warna ungu yang mempunyai tulisan Nova pada bagian bawah, serta pattern tulisan Nova yang samar-samar, yang menurut saya ini keren banget. Namun sayang sekali yang saya dapatkan ini adalah warna birunya. Terbilang cukup premium, namun sayangnya sidik jari gampang sekali menempel. Mau nggak mau ya kita harus pasang casing. Namun ini mengurangi feel premiumnya. Oke, lanjut ke bagian speknya. Huawei Nova 5T ini mempunyai chipset Kirin 980 7 nanometer. Sejatinya Kirin 980 ini adalah chipset milik flagship Huawei seperti seri P dan seri Mate. Namun, Nova 5T ini memberikan kejutan dengan disematkannya chipset Kirin 980 yang bisa dibilang Nova 5T ini adalah mid-range. OS yang digunakan mentok Android 10 dan saya pikir nggak bakal upgrade ke Android 11 atau apalagi Android 12. Yang saya punya ini adalah versi yang EMUI versi 12. Mungkin kalian mempunyai versi EMUI yang EMUI 11. Namun karena saya menggunakan atau ikut pada tester betanya EMUI 12, ya seperti inilah tampilannya. Hampir mirip-mirip ke iOS sih. Chargernya semakin cepat, tapi baterai juga semakin cepat habis ya, namanya juga versi beta. Namun, saya cukup menikmati pengalaman experience dari EMUI milik Huawei. RAM yang tersedia pada Huawei Nova 5T ini adalah 8GB dan internal 128GB. Untuk chipset dan RAM-nya, saya pikir Huawei Nova 5T ini cukup bisa diandalkan di 2022 ini. Game-game dilibas rata kanan, serta chipsetnya Kirin 80 dengan 7 nanometernya ini bikin HP tidak terasa panas.
So, bagi kalian yang ingin membeli Huawei Nova 5T ini untuk sekedar gaming, saya rasa ini cukup bisa diandalkan. Apalagi dengan adanya performa mode yang semakin menambah performa dari Kirin 980. Namun, harga yang dibayar adalah Huawei Nova 5T ini akan terasa sangat panas pada bagian belakang, jadi mau nggak mau harus pakai casing untuk sekedar biar panasnya nggak kerasa ke kulit. Oke, masalah sebenarnya pada produk Huawei ini adalah tidak ada dukungan dari Google Management Service atau GMS. Jangan khawatir teman-teman semua, Huawei Nova 5T ini di launching Huawei sebelum adanya cekcok antara Google dan Huawei itu sendiri. Jadi Huawei memastikan Nova 5T ini bakal terus disupport oleh Google tanpa adanya pencabutan. Dan juga tetap ada Play Store yang bisa kalian gunakan untuk mengupdate aplikasi-aplikasi bawaan dari Google. Pada bagian baterai, Huawei Nova 5T ini mempunyai baterai sebesar 3750 mAh dengan kecepatan charger maksimal mencapai 22,5 watt. Untuk daya tahan baterainya, kurang lebih saya mendapatkan screen on time 5 jaman lah, dan mentok-mentok 6 jam. Itu bisa saya dapatkan dengan koneksi WiFi. Ya nggak begitu impresif lah, mengingat handphone zaman sekarang itu bisa mendapatkan screen on time sekitar 8-9 jam. Dan kapasitas baterainya pun bisa 5000-an mAh lebih. Yang nggak kalah penting, Huawei Nova 5T ini mempunyai fitur NFC yang tentunya pada zaman sekarang NFC ini semakin berguna. Kita lanjut ke bagian audionya. Huawei Nova 5T ini hanya memiliki satu buah speaker pada bagian bawah, yang suaranya bisa dibilang ini kurang lah. Ya masih mending handphone 2 jutaan zaman sekarang yang sudah memiliki dual speaker. Tidak hadirnya slot jack audio 3,5 mm juga mengurangi nilai dari Huawei Nova 5T ini. Lanjut ke sektor kameranya, Huawei Nova 5T ini mempunyai lensa utama sebesar 48 megapiksel dan ultrawide sebesar 16 megapiksel, makro 22 megapiksel dan lensa depth-nya sebesar 2 megapiksel. Ini yang menarik nih. Di Nova 5T ini ada yang namanya mode Pro yang kita bisa atur ISO-nya mencapai 100 ribuan. Saya akan beri contoh gambar yang akan saya ambil ini gelap banget dan jadi sangat terang. Dan untuk hasil foto dan video perekaman dari kamera belakang Huawei Nova 5T, silakan nilai sendiri dari sampel berikut. Apa ya? Woi. Di bagian depannya, Huawei Nova 5T ini mempunyai single kamera yang beresolusi 30 megapiksel yang bisa merekam video Full HD 30 fps. Dan inilah hasilnya, silahkan dinilai sendiri. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari Huawei Nova 5T. Resolusinya ini 1080p 30 fps. Saya megang ini pakai tangan aja. Gimana menurut kalian kestabilan dan kecerahan gambar resolusinya? Ya, dinilai sendiri aja ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung pembahasan video, yaitu worth it nggak sih Nova 5T ini dibeli di 2022 ini? Menurut saya worth it. Cuma kalian harus digarisbawahi, Nova 5T ini sudah nggak ada unit barunya. Jadi kalau beli ya harus second dengan harga sekitar 3 jutaan
mentok-mentok 3,5 juta, kalian sudah dapat kamera Huawei yang superior serta chipset Kirin 980 yang sangat ngebut. Namun sebuah HP tidaklah sempurna karena Huawei Nova 5T ini masih menggunakan layar IPS, baterainya yang kurang begitu besar yaitu 3750 mAh. Di bagian bawahnya tidak ada slot jack audio 3,5 mm dan tidak lagi disupport oleh Android terbaru dari Google. Jadi kalian harus betah-betahin di Android 10. Oke, begitu saja pembahasan Huawei Nova 5T dari channel Sekitar Gadget. Jangan lupa subscribe-nya. Dan kita bertemu di video selanjutnya. Bye!